Macan tutul dengan nama ilmiah Panthera pardus adalah salah satu dari 5 spesies yang masih ada dalam genus Panthera. Ia memiliki bulu pucat kekuningan hingga emas tua dengan bintik-bintik gelap yang membentuk pola seperti mawar. Tubuhnya ramping dan berotot, mencapai panjang 92 sampai 183 cm dengan panjang ekor 66 sampai 102 cm dan tinggi bahu 60 sampai 70 cm. Macan tutul pertama kali dideskripsikan pada tahun 1758 dan beberapa subspesies diusulkan pada abad ke-19 dan ke-20. Saat ini, 9 subspesies dikenali dalam wilayah penyebarannya yang luas di Afrika dan Asia. Awalnya berevolusi di Afrika selama Pleistosen awal, sebelum bermigrasi ke Eurasia sekitar transisi Pleistosen awal ke tengah. Macan tutul dulunya terdapat di seluruh Eropa, tetapi punah di wilayah tersebut sekitar akhir Pleistosen sampai Holosen awal. Macan tutul beradaptasi dengan berbagai habitat, mulai dari hutan, hujan, hingga padang rumput, termasuk daerah kering dan pegunungan. Ia adalah pemangsa oportunistik, kebanyakan berburu hewan, berkuku dan primata. Ia mengandalkan pola bintiknya untuk kamuflase saat mengintai dan menyergap mangsanya yang terkadang menyeretnya ke atas pohon. Ia adalah hewan soliter di luar musim kawin dan saat membesarkan anaknya. Di sini, kita akan menelusuri jejak 9 subspesies macan tutul yang berbeda. Dari yang bersembunyi di kegelapan hutan, hingga yang bertahan di tanah tandus. Pertama kita bersama macan tutul Sri Lanka Panthera pardus adalah subspesies macan tutul yang asli Sri Lanka. Macan tutul ini memiliki bulu berwarna coklat, kekuningan, atau kuning karat dengan roset yang rapat dan bintik-bintik gelap. Mereka aktif berburu, terutama di area sumber air. Berbeda dengan macan tutul lain, macan tutul Sri Lanka jarang membawa mangsanya ke atas pohon, kemungkinan karena melimpahnya makanan dan kurangnya pesaing. Perilaku mereka yang cenderung lebih sosial daripada subspesies lain karena kurangnya persaingan predator besar. Karena tidak ada predator lain seperti harimau di Sri Lanka, macan tutul ini berevolusi menjadi lebih besar. Betina dari subspesies ini memiliki berat sekitar 29 kg dan jantan sekitar 56 kg. Secara historis, macan tutul Sri Lanka ditemukan di berbagai habitat di negara kepulauan ini, termasuk hutan semak kering, hutan hujan, hutan dataran tinggi, dan hutan monsun hijau abadi yang kering. Taman Nasional Yala dan Taman Nasional Wilpatu
Di Sri Lanka adalah tempat ideal untuk melihat macan tutul ini. Saat ini, hilangnya dan fragmentasi habitat, perburuan macan tutul, dan penganiayaan oleh manusia akibat konflik antara manusia dan hewan yang dapat memusnahkan populasi macan tutul di seluruh Sri Lanka. Macan tutul Jawa atau dengan nama ilmiah Panthera pardus melas yang sangat terancam punah merupakan spesies endemik di Pulau Jawa, Indonesia. Hasil awal survei kamera menunjukkan bahwa di beberapa lanskap seperti di Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, populasi macan tutul justru didominasi oleh varian melanistik atau macan kumbang. Adaptasi hutan lebat bulu hitam memberikan keuntungan kamuflase yang lebih baik di habitat hutan tropis Jawa yang sangat lebat dan gelap. Dominasi ini juga diperkuat oleh isolasi habitat yang sudah berlangsung lama dan rendahnya variasi genetik dalam kelompok populasi yang terfragmentasi. Meskipun rata-rata frekuensi melanisme macan tutul di seluruh dunia hanya sekitar 11%, di wilayah Asia Tenggara, termasuk Jawa dan semenanjung Malaysia, angka ini jauh lebih tinggi. Di semenanjung Malaysia sendiri, frekuensinya bahkan dilaporkan bisa mencapai lebih dari 90%. Macan tutul Jawa berada dalam kondisi sangat terancam punah dan hanya sekitar 250 individu jam bertahan hidup di habitat yang dilindungi di wilayah sebarannya. Penurunan jumlah mangsa, perburuan liar, hilangnya habitat, dan juga konflik dengan manusia telah menyebabkan penurunan jumlah macan tutul Jawa secara cepat. Macan tutul Indochina atau dengan nama ilmiah Panthera pardus delacouri adalah hewan asli Tiongkok Selatan dan daratan Asia Tenggara. Seperti kebanyakan satwa liar lainnya di wilayah tersebut, macan tutul menghadapi ancaman akibat hilangnya habitat dan perburuan liar untuk perdagangan satwa liar ilegal. Sebuah laporan yang dibuat pada tahun 2016 mengejutkan para konservasionis karena mengungkapkan bahwa hanya tersisa sekitar 400 hingga 1.000 ekor macan tutul Indochina dewasa yang mampu berkembang biak di alam liar. Macan tutul Indochina muncul dalam bentuk yang didominasi warna hitam di selatan, tanah genting kera, dan bentuk yang didominasi bintik-bintik di utara.
Kelangkaan harimau telah menyebabkan penggunaan bagian tubuh macan tutul untuk pembuatan obat tradisional Tiongkok yang sangat memengaruhi populasi macan tutul Indochina liar. Macan tutul Cina Utara Panthera pardus, japonensis, adalah hewan asli Cina Utara. Macan tutul ini memiliki ukuran yang hampir sama dengan macan tutul Amur. Namun, bulu macan tutul ini lebih gelap dan berwarna lebih jingga. Rosetnya juga lebih gelap dan lebih rapat. Macan tutul ini terutama memangsa rusa dan babi hutan. Perburuan liar, penggundulan hutan, dan perdagangan ilegal kulit macan tutul merupakan faktor yang menyebabkan hilangnya macan tutul ini di alam liar. Habitat dan populasi terutama tersebar di provinsi Shanxi dan Shanxi dengan populasi terbesar ditemukan di area hutan Ziwuling, Shanxi. Populasi sempat terpecah dan menurun, namun upaya konservasi berhasil meningkatkan jumlahnya. Macan tutul, Amur, atau macan tutul timur jauh, Panthera pardus orientalis, adalah subspesies macan tutul yang terancam punah. Hewan ini berasal dari Rusia Tenggara dan Tiongkok, timur laut. Meskipun populasinya sempat sangat kritis, hingga tersisa sekitar 25-30 ekor pada akhir abad ke-20. Upaya konservasi telah membantu jumlahnya meningkat menjadi sekitar 130 ekor dewasa di alam liar. Berbeda dari subspesies macan tutul lainnya, karena bulunya yang tebal dan padat, yang cocok untuk bertahan hidup di iklim dingin, tempat macan tutul ini tinggal. Perluasan permukiman manusia, perburuan liar, pembangunan jalan di habitat macan tutul, kebakaran hutan, penyakit, dan perkawinan sedarah adalah beberapa faktor yang mengancam populasi macan tutul Amur. Macan tutul Persia atau macan tutul Kaukasia adalah subspesies macan tutul asli wilayah Kaukasus yang meliputi Turkmenistan, Azerbaijan, Iran, dan Afghanistan bagian barat. Macan tutul Persia adalah subspesies terbesar dari macan tutul di dunia dengan berat mencapai 90 kg dan hidup di kawasan pegunungan terjal. Hewan penyendiri ini terancam punah akibat konflik dengan manusia dan hilangnya habitat. Macan tutul Persia beradaptasi dengan baik di medan pegunungan yang terjal, sering ditemukan di ketinggian
Mangsa utama mereka meliputi kambing gunung bizor, domba urial, dan rusa yang berburu di wilayah jelajah yang luas. Macan tutul Persia diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah. Saat ini, hanya sekitar 871 hingga 1290 individu dewasa dari subspesies ini yang dilaporkan masih ada. Di Iran, sebuah studi yang dilakukan antara tahun 2007 dan 2011 mengungkapkan bahwa hampir 70% kematian macan tutul Persia disebabkan oleh perburuan ilegal dan peracunan. Kecelakaan lalu lintas menyumbang 18% dari kematian tersebut. Meskipun secara genetik sama, istilah macan tutul Anatolia seringkali secara spesifik merujuk pada populasi yang hidup di wilayah Turki. Populasi di wilayah ini sempat dianggap punah sejak tahun 1970. Namun bukti terbaru dari kamera jebak menunjukkan bahwa mereka masih bertahan di beberapa wilayah terpencil di Turki. Macan tutul India dengan nama ilmiah Panthera pardus fusca adalah subspesies dari macan tutul yang tersebar luas di anak benua India. Spesies Panthera pardus terdaftar sebagai rentan dalam daftar merah IUCN karena populasinya telah menurun menyusul hilangnya dan fragmentasi habitat. Perburuan untuk perdagangan ilegal kulit dan bagian-bagian tubuhnya, dan situasi konflik. Macan tutul India adalah salah satu dari 5 kucing besar yang ditemukan di India. Selain singa Asia, harimau benggala, macan tutul salju, dan macan dahan. Pada tahun 2014, sebuah sensus nasional macan tutul dilakukan pendataan populasi di India kecuali bagian timur laut. Sebanyak 7.910 individu macan tutul India dan spekulasi total nasional antara 12.000 sampai 14.000 ekor. Macan tutul India memiliki tungkai yang lebih tebal dan pendek, serta ekor yang cenderung lebih tebal. Menariknya, tengkorak macan tutul India rata-rata lebih lebar dan berat dibandingkan macan tutul Afrika. Macan tutul Arab Panthera pardus nimer yang berasal dari semenanjung Arab adalah subspesies macan tutul yang sangat terancam punah. Subspesies ini telah terdaftar dalam daftar merah IUCN sebagai sangat terancam punah. Populasi subspesies ini terbatas, kurang dari 50 individu. Subspesies macan tutul ini adalah salah satu subspesies macan tutul terkecil
Macan tutul ini memiliki warna bulu yang bervariasi dari kuning pucat hingga kuning keemasan tua. Jangkauan geografi subspesies ini terbatas pada Semenanjung Arab dan mencakup Semenanjung Sinai di Mesir. Di dalam wilayah sebarannya, macan tutul Arab mendiami stepa berbukit dan dataran tinggi pegunungan. Predator ini memakan gazel Arab, kelinci Tanjung, Hyrax batu, Ibex nilbia, dan mamalia lain yang asli di wilayah tersebut. Perburuan dan penangkapan yang disertai dengan berkurangnya basis mangsa, perusakan habitat, dan penganiayaan telah menyebabkan status terancam punahnya macan tutul Arab. Macan tutul Afrika Panthera pardus adalah subspesies macan tutul yang berasal dari benua Afrika. Meskipun tersebar luas di seluruh Afrika Sub-Sahara, wilayah jelajah historis macan tutul Afrika sangat terfragmentasi. Warna bulu macan tutul Afrika bervariasi dari kuning pucat hingga hitam dan emas tua atau coklat kekuningan. Macan tutul Afrika menjadi korban industri perburuan trofi dan ada laporan tentang dampak negatif perburuan trofi terhadap populasi macan tutul dan kehidupan sosialnya. Populasi macan tutul di dekat permukiman manusia juga telah berkurang drastis akibat perburuan hewan ini untuk dijadikan daging buruan.